Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke tugas ketiga ya. Di tugas ketiga, ternyata di sini adalah mencari sistem pertidaksamaan dari grafik dan dari daerah penyelesaiannya yang telah diberikan pada soal. Nah, caranya di sini yaitu pertanyaannya adalah gimana caranya kalian bisa menentukan pertidaksamaan masing-masing dalam masing-masing setiap garis ini itu merupakan syarat dari pertidaksamaan. Jadi ada empat pertidaksamaan dalam menentukan daerah penyelesaian di depan ini. Nah, untuk soal nomor 1 ini ternyata diketahui bahwa daerah penyelesaiannya ada pada gambar yang diarsir. Nah, pada gambar yang diarsir tersebut itu memuat suatu titik yang terlihat, yaitu ada pada titik 0,6, 0,4, dan titik yang menghubungkan antara pertidaksamaan yang pertama dan kedua. Jadi terhubung dari dua pertidaksamaan. Ada dua garis yang menghubungkan. Di sini juga titik yang membatasi daerah penyelesaiannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah kalian tidak mencari titiknya, tetapi yang dicari adalah pertidaksamaannya. Kita anggap saja ini garis yang pertama. Dan yang titik 4 dan 6 ini, ya, titik 6,4, 6-nya di X, 4-nya di Y, jadi 6,4 ini, garis 6,0 dan 0,4 ini dianggap sebagai garis kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita cari dulu apakah daerah penyelesaiannya ini apakah daerah penyelesaian ini lebih dari 0 atau kurang dari 0 untuk batasan Y dan X-nya. Kita lihat ya. Oke, untuk ambil saja untuk garis yang pertama. Kita tandain untuk garis yang pertama. Bisa dilihat titiknya ada di titik sumbu X, itu ada titik 3. Di sumbu Y ada titik 6, ya kan? Dalam satu garis lurus ada dua titik yang terhubung, ada 3 dan ada 6. Caranya untuk mudahnya adalah ketika pada sumbu X angka 3 tersebut langsung disandingkan dengan variabel yang lain. Ketika 6 di sumbu Y maka disandingkan dengan X, variabel X. Ketika 3, kebetulan di sini 3 angkanya, disandingkan dengan variabel Y. Jadi dibalik ya. Ada titik 0,6 dan titik 3,0. Di sini 3-nya ada pada X dan 6-nya ada pada Y. Cara mencari pertidaksamaan dalam suatu grafik yaitu caranya langsung saja. Ini dikalikan. Ini Y ya, 6-nya ada pada Y, maka dikalikan dengan X langsung. 6X ditambah, karena 3-nya adalah positif, maka ditambah. Oke, ditambah 3Y. Ingat ya, langsung. 6X ditambah 3Y sama dengan, ini masih sama dengan ya. Nah, karena Ibu nulis menganggapnya adalah sama dengan, dihapus dulu. Kita tidak perlu menulis sama dengan, cek dulu saja. 6X ditambah 3Y berapa? 6, hasilnya adalah 6 dikalikan dengan 3. Nah, di sini tetap 6X ditambah 3Y titik-titik. Ini adalah tandanya ya, penghubung, tanda penghubungnya. 6 kali 3 adalah 18. Oke, untuk garis yang pertama masih seperti ini. Nah, bisa disederhanakan 6, 3, dan 18? Bisa. Coba dibagi dengan 3 ya, paling rendah adalah 3 menjadi
dibagi 3 adalah 2x, dibagi 3 adalah y, dibagi 3 adalah 6. Nah, di sini nanti menghasilkan suatu pertidaksamaan. Karena belum ada tandanya, maka kita cek. Dilihat ya. Ini kan garisnya adalah 6 dan 3. Nah, garisnya tegak seperti ini. Itu ternyata berada di bawahnya. Garisnya ini berada di bawah antara titik 6 dan 3. Garis penghubung titik 6 dan titik 3 ini daerah penyelesaiannya ini terdapat di bawahnya, ya kan? Di bawahnya. Nah, berarti itu yang memenuhi adalah titik 0,0. Kita cek. Ditaruh 2 dikali 0 ditambah 0 itu apakah lebih besar atau kurang dari 6? 0 adalah kurang dari 6, ya kan? Nah, ini sudah masuk ke daerah penyelesaiannya. Karena dia ada di bawah, ini 0,0 termasuk ada di bawahnya, maka pertidaksamaan ini didapatkan bahwa 2x ditambah y itu kurang dari atau sama dengan 6. Oke, jadi didapat untuk pertidaksamaan yang pertama adalah 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini dicatat baik-baik ya. Ini sudah didapat bahwa pertidaksamaan yang pertama 2x plus y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari garis yang kedua. Nah, untuk yang kedua, kita lihat. Untuk yang kedua, ada titik 0,4 dan 6,0. Dilihat. Ada angka 6 di sumbu X, ada angka 4 di sumbu Y. Langsung saja. Berarti 4x ditambah 6y. Ingat ya. 4x ditambah 6y itu titik-titik 4 dikali 6 adalah, nah, ditulis 4 kali 6. Di sini 4x ditambah 6y adalah 24. Ingat, 4 dikali 6 adalah 24. Gitu ya. Nah, bisa disederhanakan seperti tadi? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 4. Dibagi 4 nggak bisa. Nah, ini harus bisa dibagi semuanya. Ketika dia dibagi 2, maka seluruh angka harus dibagi 2. Seperti itu ya. Nah, di sini KPK antara 4 dan 6 adalah 2. Jadi, bisa dibagi dengan angka 2. 4 dibagi 2 adalah 2x. 6 dibagi 2 adalah 3y. 24 dibagi 2 adalah 12. Oke, dari sini adalah dibagi 2. Keterangannya dibagi 2 ya. Nah, setelah itu, setelah didapatkan seperti ini, nah pengecekan lagi. Garis titik 4 dengan 6 itu berada di atasnya. Arsiranya ini berada di atasnya. Arsiranya DP-nya ini berada di atasnya, ya kan? Ya, ketika ditelusuri ternyata dia berada di atasnya. Nah, karena garis yang kedua ini mengarsirnya ada di atasnya, boleh nggak ngeceknya melalui di bawahnya? Tetap boleh, nanti dibalik. Nah, kita cek untuk arsiran ke bawah. Untuk arsiran ke bawah ketemu 0,0. Dimasukkan 2 kali X, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Itu apakah lebih besar dari 12 atau kurang dari 12? Ternyata hasilnya adalah kurang dari 12. 0 adalah kurang dari 12. Maka ini tidak langsung kurang dari pertidaksamaannya. Dilihat, ini kan untuk pengecekan pengarsiran ke bawah. Karena daerah penyelesaiannya ada pengarsiran di atas, maka adalah lebih besar dari. Nah, inilah hasil pertidaksamaan yang kedua. 2x ditambah 3y adalah lebih besar dari 12. Begitu ya. Ini pertidaksamaan yang kedua. Silahkan dicatat. Untuk garis kedua
Hasilnya adalah 2X plus 3Y lebih besar dari atau sama dengan 12. Sedangkan untuk yang pertama tadi 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, loh, Bu, katanya tadi ada pertidaksamaannya sebanyak 4. Kenapa di sini hanya ada 2? Nah, di sini syaratnya. Kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, oke. Sekarang kita cek ya, tadi ada 2 pertidaksamaan pada daerah penyelesaian yang sudah diketahui, yaitu yang pertama 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, yang kedua ada 2X plus 3Y lebih besar dari atau sama dengan 12. Sudah terdapat 2 pertidaksamaan. Nah, yang ketiga itu adalah batas antara sumbu X dan batas antara sumbu Y. Nah, di sini dilihat bahwa untuk sumbu Y, di sini untuk sumbu Y, letak daerah penyelesaiannya ini, sumbu Y kan tegak ya. Untuk letak daerah penyelesaian ini berada pada sumbu Y positif atau sumbu Y negatif. Nah, di sini sangat terlihat bahwa sumbu Y yang berada di atas itu adalah positif, untuk sumbu Y yang berada di bawah adalah negatif. Karena daerah penyelesaiannya terdapat pada sumbu Y di atas, maka Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Begitu ya. Untuk yang keempat terakhir, kita lihat batasnya sumbu X. Nah, daerah penyelesaian ini ada batas sumbu X-nya. Sumbu X itu ada letak kanan dan kiri. Pembatasnya, ketika sumbu X berada di kanan, maka hasilnya adalah positif. Ketika daerah penyelesaiannya berada pada sebelah kiri, maka dia akan negatif. Karena daerah penyelesaiannya ini berada pada sisi kanan, dari sumbu Y, sisi kanan dari sumbu Y ya batasnya, maka dia termasuk positif. Karena positif, maka X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sampai sini selesai. Oke, jadi terdapat 1, 2, 3, 4 pertidaksamaan dalam satu soal. Untuk sekian, nomor 1 ada yang bisa ditanyakan. Jika sudah paham, bisa lanjut ke soal nomor 2. Begitu ya. Bisa langsung ditanyakan melalui WA. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bisa dilihat ya, untuk soal nomor 2 hampir sama dengan soal yang nomor 1. Jadi, untuk soal nomor 2 ini, langsung bisa dilihat ada 2 garis lagi penghubung. Ada 2 garis penghubung, artinya ada 4 titik. Ini kita anggap garis yang pertama dan garis yang kedua. Begitu, langsung. Untuk garis yang pertama, kita mengeceknya nanti. Untuk garis yang pertama, titiknya adalah 1 di X dan 5 di Y. Berarti tadi caranya adalah 5X ditambah 1Y. 1Y itu artinya adalah Y. Gitu ya. 5 dikali 1 adalah 5. Oke. 5 dikali 1 adalah 5. Berarti ini tidak perlu disederhanakan lagi ya. 5X ditambah Y itu titik-titik 5. Kita lihat DP-nya. DP-nya dari garis ini itu berada pada sebelah kiri atau bawahnya. Artinya ini ada di bawahnya garis. Ada di bawahnya garis. Jadi di sini ada titik pusat 0,0. Kita cek. 5 dikali 0 ditambah 0 berapa? 0 dengan 5 adalah kurang dari atau sama dengan 5. Karena dia berada di bawah dan 0,0 ini termasuk di bawah garis, maka dia merupakan kurang dari atau sama dengan. Ini untuk
pertidaksamaan yang pertama. Gitu ya. Garis ini ditemukan pertidaksamaannya adalah 5x ditambah y kurang dari atau sama dengan 5. Untuk pertidaksamaan di garis kedua, cek langsung supaya cepat. Berarti 1y menjadi 1x ditambah 5y titik-titik 1 dikali 5 tetap 5. Nah, kita lihat garis yang kedua ini berada di bawah, DP-nya letaknya ada di bawah garis atau berada di atas garis. Ternyata DP-nya letaknya ada di bawah garis. Boleh digunakan titik 0,0? Boleh. Kita lihat 0 ditambah 5 kali 0 berapa dari 5? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, jawabannya adalah tetap kurang dari atau sama dengan. Karena DP-nya berada di bawah, maka pertidaksamaannya menjadi kurang dari atau sama dengan. Ini juga merupakan pertidaksamaan yang kedua. Ketemu ya, pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua sudah ditemukan. Selanjutnya, untuk mencari syaratnya, kita cek apakah daerah penyelesaiannya itu berada pada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kalau di atas sumbu X artinya Y-nya lebih besar dari 0. Karena DP-nya berada di atas sumbu X, artinya Y-nya ke atas, itu positif. Begitu ya. Sekarang, DP-nya ini letaknya di sebelah kanan sumbu Y. Di sebelah kanan sumbu Y, artinya X-nya adalah positif. Sampai sini, ketemu ya. Oke, ada 1, 2, 3, dan 4 sistem pertidaksamaan. Inilah yang dinamakan sebagai sistem pertidaksamaan. Karena ada 4 pertidaksamaan, maka dianggap sebagai sistem pertidaksamaan. Untuk jawaban nomor 2, yaitu 5x ditambah y kurang dari atau sama dengan 5, x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 5, y lebih besar dari 0 dan x lebih besar atau sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan, mungkin jawaban teman-teman yang sudah mengerjakan tugas bisa dicek kembali. Jika sudah dinilai ibu berarti itulah jawabannya. Mungkin jika ada yang salah akan ibu komen. Yang belum mengerjakan silahkan latihan lagi, belajar lagi. Sebelum kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke soal cerita. Sebelum ke soal cerita, kita akan lihat bagaimana cara kalian menentukan nilai optimum dari suatu daerah penyelesaian. Jadi untuk selanjutnya, silahkan belajar diulang-ulang dari video ini atau video yang ibu berikan dari tugas 1, 2, dan 3. Mulai dari mencari grafik, membuat grafiknya, kemudian menentukan daerah penyelesaian, kemudian yang ketiga dibalik yaitu menentukan sistem pertidaksamaan, yang keempat kita akan mencari nilai optimum. Jadi silahkan dipelajari terlebih dahulu. Sampai sini jika ada kurangnya boleh ditanyakan lewat WA ya. Pasti mempunyai nomor ibu ya, jadi di sini bisa ditanyakan. Jangan segan, jika ada yang masih bingung melalui WA bisa menemui ibu di sekolah. Oke, ibu akan mengajari kalian, malah lebih baik, sangat baik ketika kita akan bertemu langsung. Jadi ibu bisa mengajari kalian dengan lancar di kelas ya. Lebih baiknya di kelas karena kalian akan lebih paham. Oke, sampai situ. Silakan belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.